Luar biasa lagi, kesehatan, ya, kedamaian, apalagi dan lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Sharing saya, kaki saya ini dan mulai sakit lagi. Ya. Dulu pernah sakit, kira-kira hampir 15-20 tahun yang lalu. Singkat cerita, ada 5 orang dari 10, semuanya nggak berhasil. Cuma saya sendiri sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Terus yang satu lagi saya rasa mungkin tahun ini, mulai akhir tahun yang lalu, puji Tuhan ada gerakan ya, di teman-teman kita dari PD juga untuk menghidupkan dan mensupport Providensia yang di Roxy. Dan ada berita baik, yaitu ini tadi saya sampaikan ke Romo John, kebetulan ketemu di acara Profit tadi, Imlek, bahwa Yuli ditunjuk untuk yang urusan Roxy. Dan puji Tuhan, diterima kan? Haleluya. Itu saya rasa yang sangat penting, karena saya juga berterima kasih kepada Yuli, Kamkam, berkat usaha mereka ya, saya melihat sangat berkembang. So thank you so much, apalagi tim Laskar yang begitu rajin, giat ya, untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan walaupun kita melayani Tuhan tanpa mengharapkan sesuatu, itu sebaiknya demikian, tapi yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak Indra buat sharingnya buat kita semua. Dan saya juga mengajak teman-teman di sini, waktunya masih ada. Buat siapa di sini yang merasakan begitu tahun 2024 adalah sesuatu banget. Saya mau sedikit bersaksi suatu challenge untuk turun berat badan. Dan saya punya resolusi itu dari tahun kemarin hanya sebuah resolusi gitu, hanya dipindahin dari tahun ke tahun. Tetapi ketika ada kesempatan saya bisa berolahraga dan komitmen, saya pertama mulai dengan olahraga. Ketika kesempatan itu saya mulai ketika saya udah ke office, saya tetap bangun pagi, tetap jam 4 saya bangun menyiapkan suami saya dan anak-anak sekolah. Mereka berangkat, saya langsung olahraga. Pertama olahraga saya juga cuma sekeliling komplek saya juga kecil, cuma 20 menit sembuh bisa sekeliling, udah beres gitu. Saya bilang, aduh ini kayaknya enak banget gitu. Terus begitu akhirnya saya tambahin nanti sampai hari ini tuh udah 55 menit sampai 1 jam. Terus kemudian dari 50 menit itu saya lanjut lagi, saya workout, pokoknya saya double, semuanya pokoknya saya lakukan gitu. Tapi dengan yang memang hati dengan sukacita dan kita mau. Terus saya belajar banget gitu buat ngendaliin diri dan tetap konsisten. Itu sesuatu banget buat saya. Tapi dengan kemauan ya itu bisa berjalan. Jadi saya berikan sedikit dari yang saya punya. Ternyata Tuhan beri saya banyak. Nah jadi satu hal 2025 saya nggak terlalu banyak menuntut angka. Resolusi apa sih keluar aja jalannya. Tapi satu hal, berilah dari apa yang kamu dapat. Dan berilah kepada orang-orang kecil kalau memang bisa. Itu dengan ketulusan. Kita juga mau mendengarkan sharing visi dan misi dari koordinator kita. Dan saya undang untuk program untuk memberikan visi-visi dari PD kita dan juga untuk rencana kerja 1 tahun bersama. Teman-teman, seperti pertemuan ini, sebenarnya pertemuan ini bukan pertemuan dadakan ya. Jadi pertemuan ini memang sudah kita atur setiap Jumat ke-5 di agenda kerja kita ini. Selama setahun kita udah bikin, dan dalam waktu dekat ini kita ada misa impact besok tanggal 3, kemudian kita ada pengajaran selama 5 kali pengajaran. Nah, ini di setiap hari Senin. Nanti juga di setiap orbit ini kita ada pengajaran, bukan pengajaran, maksudnya pelatihan. Meskipun mungkin dari teman-teman merasa kok nggak ada apa-apa, belum ada pelatihan apa, dan belum ada pelatihan apa, tapi memang kita juga lagi menjajaki. Semoga
korbit masing-masing akan membantu saya untuk menjelaskan kira-kira apa sih korbit 1 itu seperti apa, korbit 2 itu seperti apa, dan korbit 3 itu seperti apa. Dan kalau teman-teman memang berminat bergabung, silakan, karena kan kita selama setahun ini kita sudah dalam satu wadah laskar ini, supaya kita lebih berkembang dan kita lebih semangat dalam lain. Korbit 1 itu membawahi pembinaan dengan Christine, pewartaan Civelesia, dan Kombas Sispula. Kemudian korbit 2 Sis Wiwit membawahi pujian, yaitu dengan Sis Juve, multimedia Ko Andreas, perekaman Ko Diki. Juga korbit 3 Sis Yuli membawahi ada sekretaris Evi, Asyar dengan Yeni, saya, doa internal dengan Sis Imelda, doa internal Cinani, dan konsumsi Civina. Di sini maaf rekam saya ambil ya. Di sini visinya adalah memperjuangkan melakukan amanat agung Yesus supaya mengajak umat kepada firman dan Roh Kudus, kepada firman dan Roh Kudus. Ini udah tahu nih ya. Katakan ini firman dan Roh Kudus. Gitu. Terus kemudian misinya membuat PD tempat yang rileks, fun dan epic, melibatkan sebanyak umat dalam pelayanan, beri dan buka jalan untuk semua yang mau melayani tapi terkontrol, terarah sesuai dengan firman dan hukum gereja. Teman-teman, kalau teman-teman lihat kita itu saat ini ada di grup WhatsApp Laskar, itu jumlahnya itu 40-an, tapi kita cuma datang ke sini. Dan teman-teman yang melayani itu ya itu lagi. Kita malah nggak ada komitmen untuk bahwa tahun ini kita harus lebih besar, lebih banyak mengajak teman-teman yang lain yang mau melayani. Mungkin saat ini kan kita kalau di Laskar itu harus punya komitmen ya. Kita sudah teruji maksudnya berapa kali kita pelayanan teruji komitmennya. Dan sebelumnya pada saat teman-teman dari One Heart, nanti kan bagi teman-teman yang baru datang, mau datang dan mau melayani itu akan ada di dalam satu grup yang lain. Dan itu kita akan lihat mereka bagaimana komitmennya. Dan di situ kita mau ajak teman-teman semua yang kita kenal untuk boleh datang melayani sama-sama supaya kita juga nggak jumlahnya kita bisa bertambah banyak. Itu karena tuayan memang banyak tapi pekerjaannya sedikit. kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk rahmat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini, untuk kebersamaan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang